Hai KBP Lovers yang ada di rumah, kembali lagi dengan kita di sini. Ya, sekarang kita bertiga, cuman yang lagi duanya lagi belum datang, lagi macet perjalanan. Kita kembali di Kakak Beradik Podcast. Kita kedatangan tamu di sini dari jauh sekali, jauh banget. Ya, dari Desa Nagung Gapok, paling gokil. Laili Mawarni, Mana tepuk tangan? ya guys, dan tentu juga ada Anwar, yaitu Laila. Hai, dan saya adalah Prisly, yaitu Sejak Nur kapan Aida Nore. Prisly jadi gemuk? Nah, kita di sini akan membahas tentang tempat ini, yaitu toko di mana tempat kita bekerja, yang dimana kita sering diganggu dengan suara Dan bisikan-bisikan ya, ajaib, bisikan-bisikan yang kita tidak tahu siapa dia gitu. Nah, kita mulai dulu. oleh otak kita. Oh ya, gitu dah. Dan kita mulai dari kita bintang tamunya dulu, Laili Mawarni. Ya. Apa yang Anda rasakan ketika datang pertama kali di sini? Yang saya rasakan ketika saya datang di sini, saya merasakan ada suara-suara halus yang seperti kayak kerbau di belakang saya ini. Gimana itu? Coba ceritakan secara detail biar Ya. pemirsa yang di Ya. rumah tahu. Ketika kami berangkat bekerja, saya sama teman saya berdua, ada yang belum datang dah ya, kita anggap juga belum datang ya. Ya, saya ada salah satunya ya yang merasakan gitu ya. Ya, Anwar. Ya, guys, ya. Anwar. Oh ya, Persli. Ketika saya duduk berdua di depan toko ini, waktu itu kunci kita kan kerja itu kunci dibawa sama bos ya. Itu yang kita tunggu kan, benar bulan puasa itu. Tak kira saya kalau bulan puasa itu enggak ada hantu setan kan, katanya Ya gitu. ya Kalau saya banyak katanya dengar ya ya di ajaran agama Islam ya, yang di memang ajaran begitu. agama Islam katanya setan maupun jin itu digantung, tetapi dibelenggu ya gitulah. Tetapi waktu itu kenyataan banget saya mendengar di belakang saya, permisa. Tar dulu, Apa? anunya bergerak sendiri tanpa angin, guys. Tanpa angin dia bergerak sendiri. Diam dulu. Itu digerakkan sama kentut. Kan Anwar kan. Lanjut. Ada diam Anwar. Lanjut ya ceritanya. Lanjut. Gini. Terus. Ketika aku berdua bersama teman, masih pagi kan, kalau suasana di pagi hari waktu bulan puasa itu masih sepi-sepi ya. Saya duduk menghadap ke barat, terus di belakang saya itu hening, tak ada motor suara apa, tak ada. Kita cuma bercerita sambil mainin HP sama teman saya yang di samping saya berdua. Ya, terus. Ya, ketika itu kayak ada suara kerbau. Tahu nggak kerbau suaranya kayak Iya. gimana? Ya. Gimana? Oh. Ya, kayak gitulah. Dan saat itu hati saya menjadi kacau balau. Bener, hati saya itu gemetar. Soalnya bukan saya yang mendengarkan, tetapi teman saya yang di samping itu duduk juga yang mendengarkan. Saya sama teman saya di samping itu pun berhadap-hadapan gitu. Gimana Enggak. perasaannya? Perasaan waktu saya itu campur aduk, percaya nggak percaya, soalnya bulan puasa pagi hari, tapi suaranya itu di belakang, bener di belakang saya itu, gimana ya, suaranya itu menyeramkan Nyata sekali, gitu, nyata ya nyata gitu. Saya pun berlari ke suatu arah, Iya. ya, berlari saking takutnya gitu. Pas saya tanya teman saya yang di sebelah saya itu, apa kamu dengar? Iya, saya dengar juga. Dia bilang, jadinya, hah? Berarti berdua kita dengar. Iya. Jadinya saya semakin bergetar gitu, merinding gitu loh. Kakinya, Oh ya, Mbak, merinding, bergetar Ya. gitu ya. Kakinya Jadinya, turunin sedikit. ya itu antusias saya dalam Iya. podcast Ya, ini ya. Kayak
podcast sih, Oh, Mbak. podcast, ya. Podcast, Oh, ya. podcast. Maklum ya. Ah. Terus Malum guys, orang Ya. lagi gemeter. ya gemeter, saking gemeternya itu akhirnya saya bertanya-tanya apakah itu benar, dan ketika itu aku bercerita sama pemilik toko ini, pemilik asli toko ini. Benar guys. Katanya emang di toko ini waktu itu bekas peternak kerbau, katanya peternak sapi gitu waktu dulu sebelum dibangun toko ini. Jadinya saya semakin apa namanya? Semakin takut. enggak, bukan takut, semakin percaya gitu, semakin percaya adanya makhluk lain di sekitar Yang- kita. Ya itu saja yang saya alami di toko ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Itu cerita nyata saya, fakta dari saya, benar, sumpah swear. Dan Tidak ada di apa namanya di setting-setting, ini beneran sumpah ya. Kalau nggak percaya tanyakan teman saya yang satu, tapi dia masih sibuk. ya, Mungkin di lain waktu ya. ya guys, juga di sini suasananya sangat mencekam. Mencekam Kalau malam, Kalau malam Kalau malam, apalagi ya. kita ini syutingnya untuk sore, tapi Ya, di sini tapi sudah mencekam. udah mengeluarkan aura-aura yang negatif. negatif gitu ya. Panas dan Panas, dan dingin, di sini aku ya. lihat di atas kita itu dia duduk, tapi kita nggak tahu yang dua ini merasakan atau tidak. Kalau saya sih belum merasakan. Tapi kalau saya bisa melihat yang secara anak indigo, Ya, dia saya- lagi duduk di atas. Ya, saya belum merasakan sih. Mungkin di waktu lain mungkin saya dikasih merasa, tapi itu sih pertama yang saya iya pegel. Ya, mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan, itu benar Belum nyata. ditutup, guys. Ini 2 jam. Aja capek dong saya dibersihkan. Iya sudah. Ada Apa-apa. dong. ceritain lagi yang Yang lain ya. Kaki, Anjay, ini apa kakimu di sini. apa lagi saya ceritain? Coba Anwar ceritakan pengalaman. Pengalaman, oh ya, kamu dulu dah. Pengalamanmu. Nanti lagi ya. Ferisli dah dulu, Ferisli dulu. Kamu duluan. Enggak usah kayak gitu. Sudah, Aku sudah, nih sudah, saya yang wawancara. memilih. Kamu juga Presley, kamu kan Ya. indigo, ya cepat. Indihome. Ayo langsung ke sini, tidak apa-apa, yuk. Bukannya aku nggak mau kan, tapi aku suruh Anwar dulu yang Mau cerita. kamu nggak usah bertengkar. Ayo Presley, kamu indigo. Nanti setelah kamu Ya, nanti kok ini baru Anwar indigo. ya, cepat. Ayo lah, mau dah. Aku di sini tuh punya pengalaman banyak. Gimana nggak mau pengalaman guys? Aku di sini tuh sering duduk sendiri. Terus waktu maghrib aja aku tuh sering diganggu dengan suara-suara, dengan hentakan kaki yang keras dan pelan. Cara orang berjalan pun ada di belakang sini tuh. Iya. Kata teman aku juga, dia tuh seorang anak kecil. Ya, dulu Anak dulu kecil, ya dia di dulu belakang sebelum sini itu. Kamu itu perasaanmu aja. Enggak beneran. Mentang-mentang kamu indigo, semua kamu merasakan. Tak tahu kentutmu ini apamu jalan. Kamu ini. Aku bukan anak indigo. Tapi indigo. Ya. Ya terus waktu itu pas kejadian. Ya. Coba kita dengar sekarang kalau Anwar si Itulah Laila, gimana pengalamanmu ketika sedang sendiri atau mengalami Ferisli tadi nggak jadi. kan udah jadi Prisli cerita Ini sama bertengkar aja yang dua. Bintang tamu Beneran. sudah panjang lebar loh. Anwar dulu bicara. Nanti saya belakang-belakang. Bintang tamu Enggak. udah saya panjang lebar loh menceritakan Udah, kisah. Iya emang gitu muka saya. Soalnya panas itu keluar dah. Coba Anwar ceritakan pengalamannya ketika Guys, Biar ada tegang-tegangnya. Biar ada tegang-tegangnya loh. itu apa Iya, ya? bertengkar. Ya bertengkar aja yang dua. Saya sudah panjang lebar menceritakan kisah saya yang ada di sini. Kalian dengar guys? Kalian dengar itu bunyi apa? astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Halo Bawa Mama. ya habis kamu. Ini nih kalau lihat enggak aku paham. Coba Anwar ceritakan pengalaman horor kamu di KBP Lovers tercinta. Apa pertama tuh? Cerita Kamu aja. banyak loh anumu. Itu
itu yang kelihatan matanya itu ceritain Iya. yang kayak sesosok Oh. kamu terlihat dengan mata kepala kamu sendiri itu. Oh. Ya kan pernah ceritakan itu loh. Oh, Iya, coba ceritakan pada AC KBP nggak di ada, rumah. kipas nggak ada, muka saya udah merah. Mudahan saya menang ya Allah. kan gini. Bahasa. Kan Ayolah. waktu itu saya lagi tidur di sini di bawah ini. Ya, di bawah. Terus pas dah nih hadapnya di apa nih? Pintu, pas ada pintu. Terus udah gitu apa namanya? Saya udah tertidur. Saya sudah tertidur lelap. Iya. Nah, akhirnya saya bangun apa namanya? Tanpa disengaja ini saya bangun. Udah gitu terus mata saya tertuju pada lubang yang ini kan Iya, kan Ini lubang yang sedikit ya, ada di pintu kan itu. pintunya ditutup kan, nah lubang itu nggak ditutup. Terus sudah gitu pas saya lihat di lubang itu ada kepala. Tahu nggak sih aku disuruh sama Sakmok nggak usah ngomongin ini. Nggak usah dong, aku berdua dan kalian berdua yang suruh saya. Ayo lalu. Aku tunjukin sama kamera. Dia beneran begini. Ih, bener loh itu dong. Merinding guys. Ayo lanjut. Kepala terus ayo lanjut. Kepala dia gini-gini. Nah akhirnya saya langsung lari ke sebelah sampai kaki saya keselio ini nggak percaya ini. Ya saya nggak percaya orang saya apa namanya. Saya itu kan nggak pernah Sebel dah melihat gue. dan tidak pernah merasakan. Tapi sewaktu aku dapat kejadian waktu itu, saya jadinya percaya akan cerita-cerita teman-teman saya kerja di sini tuh. Nah masih banyak lagi dah pokoknya cerita yang lain. Ini Ayo. untuk Kak Frisly dan teman-teman yang lain kalau bisa ngeliat ini ada apa di sini Ya, nanti tolong di- komen komen, kita atau atau bales di tag, DM atau di tag Ya, di lihat, Instastory lihat. kalian. Lihat. Kalian melihat apa di belakang sini? Kita tuh beneran Ya beneran loh cerita-cerita ini sering dengar anak Suara-suara. kecil. anak kecil, suara kaki, suara orang tiup-tiup juga aku sudah pernah. Ya kalau di tiup-tiup sini. memang. Tiup udah pas aku waktu sholat gue itu diganggu. Aku sholat di sini ya bener sumpah swear. Kayak ada orang yang apa namanya tiup-tiup telinga saya itu tapi saya apa namanya memberanikan diri. bukan memberanikan diri tapi saya itu fokus kepada sholat saya. Tapi alhamdulillah ketika saya udah fokus sholat dan tidak memikirkan yang lain-lain ya tidak diganggu lagi. Mungkin dia itu dia itu gimana ya? Perhatian. Ya mungkin dia itu cari Dia perhatian. diperhatiin sama Frisly. Iya, dia cari perhatian mungkin ya, tapi kalau ada anak yang takut sih, kalau kita kan udah biasa gitu kan. Tapi ada anak kecil namanya Faza. Dia itu kalau maghrib kesini nggak ada takut-takutnya. Malah dia bilang mana tayo. Nah sama anakku. Nah, Sama aku juga di rumah pernah. bener. Nih, Tar, sebenarnya ya, aku di bersih rumah dulu. pernah dengar suara itu makhluk yang tidak dilihat itu. Tapi Kak, dia menyerupai suara kayak adik saya. Waktu saya umur 12 tahun, masih waktu SMP. Waktu itu habis maghrib deh kayaknya. Gue tuh tiduran di rumah, terus orang tua gue pergi ke masjid, kakak adik gue pergi keluar main, udah tahu kemana. Terus saya sendirian di rumah lagi nonton. Kebetulan waktu itu di rumah gue tuh sendiri. Terus waktu itu lagi tiduran, terus gue denger suara kayak adik gue nangis dah kayak suara adik gue. bener gak? Aku Bener. merinding loh. Bener banget. Bener loh, aku merinding loh di sini Enggak, loh. gue- Aku enggak Di loh. sini aku di sini merinding loh. Kita tukeran tempatnya kalau beneran loh. terus gue tuh dengar suara kayak adik gue nangis, terus gue bilang kan namanya tuh Zai kan, Zai saya bilang gitu. Terus dia tuh nggak nyaut tapi tetap aja nangis. Terus pas gue dengar lari-larian di luar kayak suara adik gue ketawa, terus gue tuh langsung merinding, sumpah bulu kuduk gue tuh merinding. Ya. Terus gue lari, takut nggak tahu beneran adik gue tuh di luar lagi main. Aku tuh udah nggak tahu mau gimana. Terus gue cerita sama orang tua gue, tapi dia nggak peduli. Emang dia pernah nggak peduli sama yang begitu-gitu, makanya kita nggak pernah diganggu mungkin ya. Saya juga waktu itu pernah ada kejadian di rumah ya, bukan di toko, di tempat saya kerja ini. Waktu itu anak saya kan sudah nikah ya, punya anak satu ya.
maaf yang salpok yang belum yang lihat saya belum nikah. Saya sudah nikah, maaf. Saya sudah nikah ya. Saya udah punya anak satu. Orang kepedean. Nah benar sumpah, mungkin nanti ada minta-minta DM IG apa gitu kan. Kasih nomor Makanya CD-nya. maaf, saya sudah punya anak dan saya bukan single ya. Saya sudah mempunyai keluarga. Ya, dia Ya. sudah menjadi mimom, guys. Ya. Mami muda ya. Muda. Ini kejadiannya waktu anak saya itu dia udah sakit 1 mingguan ya. Bener nih, dia sakit 1 mingguan. Dan ketika malam Jumat, bener nih, malam Jumat jam setengah 3 itu dia nangis. Dan saya bingung kenapa dia nangis gitu kan. Saya kasih susu ndak mau, saya kasih saya gendong itu ndak, dia mau. Dia maunya keluar sambil nunjukin pintu rumah, bilang Rumah keluar. yang di mana? Ini di Punia, di rumah suami saya ya. Dan pas keluar saya kan nggak berani, itu jam setengah 3 malam loh. Bayangkan kalau saya keluar dan gimana gitu kan. Dan akhirnya saya bapaknya saya suruh ajak keluar, tapi dia nggak mau, dia maunya sama saya aja ya. Waktu itu ya emang saya turutin dia ya, saya keluar, tapi ada saya itu ibu saya, ibu mertua saya itu punya mertua apa sih Besan. ya, itu dah Besan atau Naomi. saudara lah. ya, itu dah Saudara misan. bukan sih, iparnya itu. Oh, iya. Ya, ipar Ipar ya, sang- ipar mertua saya. Itu dia keluar karena dia mungkin dia dengar anak saya nangis terus, dia pun keluar. Dan dia bertanya kenapa dia nangis, kan saya ceritain dia udah sakit 1 minggu dan dia bertanya dia kenapa dia sakit ini, dia mau keluar. Itu dah saya ceritainnya, intinya oh ya sudah, ajak dah dia keluar. Dia nunjuk ke barat aja di masjid itu, Nisa, ke sana dia bilang anak saya, dan saya turutin. Dan saya jalan pelan berhenti dia nangis. Waktu itu saya ajak jalan itu pas sebelum masjid membelokkan itu ada sebuah genteng itu, Pagar, bukan genteng, anuknya itu ya di Kubah, atas itu, atap. Oh, ya kubah, atap kubah, ya, kubah, enggak kubah. atap bukan belum sampai masjid ya, sebelum masjid ya, di anuknya itu kamar mandi gitu loh. Kamar mandi di atasnya itu kayak ada Kubah makanya. bukan atap tapi yang kayak Ini kayak main aja. tebak-tebakan. Enggak, yang kayak Pandek. bukan spandek. Genteng. Iya, genteng-genteng tuh gumblong namanya, kalau Sasak gumblong namanya kan. Ya, kalau bahasa lomanya gitu guys, Ya, gumblong. gumblong namanya. Kalau bahasa Indonesianya sih atap lah, atap rumah gitu. Tapi itu kayak kalau kita di Sasak gumblongan kayak gimana dah bentuk Kubah. rumah itu. Bukan kubah, Ya. gumblongan. Aduh. Lain kubah. Oh, Terus sewaktu saya nyampe di sana, anak saya ini nunjuk ke atas, bilang, "Mama, itu setan," dia bilang. Tapi kalau bahasa Sasaknya ya saya ceritain, "Mak, itu selak," dia bilang sambil nunjuk ke atas. Saya belum sempat nengok ke atas karena saya sudah gemetar. Soalnya jam 3 loh, bayangkan jam 3 gimana saya takutnya. Emang ada sih yang nunggu anak saya itu ipar saya itu, iya. mertua itu punya dah ipar gitu ya. Jadinya saya takut dan saya balik lagi. Waktu saya balik itu dia lagi nangis gitu loh. Dan saya ceritain, masuk dia Guys, bilang, aku merinding karena di belakangku ada seorang. Orang musola. Aku merinding. masuk dia bilang gitu kan. Nah, jadi saya pun jadinya masuk ke kamar. Dan pas waktu malam hari mendengar katanya tangisan anak saya, tetangga saya itu. Dia bilang, "Kenapa Pak Aja kemarin nangis?" Ini saya pun menceritakan dia melihat setan, saya bilang gitu kan. Kalau bahasa Sasaknya dia melihat selak. Dan tetangga-tetangga saya itu bercerita katanya ada selak baru
Hah? Sela baru. Sela Hantu baru jadi. Itu maksudnya. Baru Tahu loh, Ya, tahu kalau kan? kalau di hantu? Lombok itu Namanya namanya Sela. sewa. Iya, Sela itu berwujud manusia dan Tapi dia katanya baru itu jadi. ya baru jadi itu dah namanya Sela baru jadi. Dan saya semakin mungkin iya dia dikasih Percaya lihat. atau tidak percaya? Iya, dia sih. dikasih lihat soalnya anak saya itu dalam keadaan dia sakit ya. Soalnya katanya anak kecil lagi sakit itu setan-setan itu udah apa namanya? Senang ya. Itu dah cerita saya dua di toko sama di rumah yang nyata. Ya, Ayo guys. Prisli, No, Prisli, Anwar. kamu juga Anwar nanti. Ayo dah ini deh. Apa? Mau cerita yang gimana lagi guys, itu udah pengalaman kita di sini. Iya, iya. Ya. Di toko ini banyak cerita dan kenangan, tapi yang mungkin kakak Prisli yang asli bisa lihat di belakang kita ini ada apa, Ini di mungkin belakang kita ya. cerita beberapa tahun yang lalu kenapa, beberapa di abad Ceritain ya please Kak. Kita mau tahu cerita. Ya, sebenarnya kita mau tahu tapi kita ndak mau Iya, enggak mau tahu. Kita takut soalnya kita di sini bekerja loh. sembahyang. ada orang sholat guys. Maaf ada orang sholat ya teman saya kerja ya. Mungkin dia tidak pernah merasakan. Kabaknya terlalu kuat. Beneran guys, di belakang kita ini memang suka Bukan gangguin di sini kita. ada sih. Waktu saya dulu di sepatu itu kan. Oh ya, Iya. di Banyak sih kejadian emang di juga sini di sana. satu toko cuman diambil sama pemiliknya. Nah, di sana itu banyak Banyak juga gangguan kejadian-kejadian di sana. suara kayak suara cowok dewasa gitu. Ya, saya sudah ditiup kuping saya, Heeh. telinga saya ditiup kuping. telinga Ya saya. di sini tuh memang dulunya kayak kebun. Biarin aja biar dia mengerti. Di sini tuh dulu kebun guys, kebun yang Katanya peternak sapi Heeh. juga, sing ternak sapi juga. kebun di sini. Pokoknya di sini Serem tuh dah di sini. kebun serem, pokoknya gitu dah kan. Iya, Dulu sebelum toko ini jadi dan waktu kita belum lahir juga, mungkin Kak Prisli bisa Lihat, melihat iya, beberapa iya. kejadian lalu atau masa zaman Belanda. Ceritain ya, aku jadi Ada takut Belanda loh. di sini emang? Iya sih. Ada. Tahu Papu kamu saya. di Islamic Center itu banyak yang hidup-hidup di sana dikubur. Di Islamic. Kan ini Lombok, NTB, Indonesia pernah sih dijajah guys. Oh iya. OMG. Ini on sekali jadi orang. Malum guys, Anwar memang gitu, suka hang. Dia yang otaknya. Dia Maaf Kak Anwar, ini paling cuma cerdas bercanda. ini juga on-onan. Nah guys, sekian dulu dari KBP Yes, ya. Lovers. Yes. Mungkin di sini kalian kakak-kakak dari KBP cuman kita bertiga, Iya, tapi teman-teman Cerita kita saya itu nyata. nggak mau. Dia udah datang tapi udah disuruh syuting nggak mau. Iya, Jadi kita katanya bertiga dia, aja. Jadi maklumin ya. Menang atau nggak menang cuma Iya. kalian aja yang nentuin siapa yang mau menang Yang atau penting tidak. sudah Yang penting berusaha. kita sudah berusaha Usaha, dan ya. berpartisipasi di KBP Lovers untuk saat ini. Kita itu pecinta KBP Lovers. Saya tuh memang KBP Lovers dan semua di sini KBP Lovers yang tetap setia pantangin KBP Lovers di setiap malam Jumat. Beneran kita itu, apalagi nanti malam Jumat guys, kita nonton beneran. Kita belum tahu bintang tamunya siapa, tapi kita nanti bakalan nonton live. Ya, sekian dari cerita-cerita horor atau misteri yang pernah kita alami. Sampai jumpa di lomba-lomba berikutnya. See you next time. See you next time. Dah. Dah. Selamat sore. Bye. Bye. KBP Lovers, MOB Channel.